Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pemirsa kaum muslimin dimanapun berada rahimakumullah, jamaah virtualiyin yang senantiasa insyaallah bahagia dan mudah-mudahan senantiasa diberkahi oleh Allah umur, keluarga dan keturunan kita. Saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seringkali kita mendengar kadang ada orang tua yang mengatakan, aku telah gagal mendidik kamu. Ya. Apalagi kalau sampai kata-kata ini kemudian diucapkan oleh seorang ibu. Aku telah gagal mendidik kamu. Ya Allah, aku telah gagal mendidik dia. Ayah bunda yang dirahmati Allah, jangan katakan gagal. Jangan katakan apalagi berputus asa ya, dalam menghantarkan anak-anak kita pada tangga kesuksesan, pada kesalihan. Jangan katakan gagal. Lalu bagaimana kemudian kita para orang tua yang sedang belajar untuk menjadi orang tua hebat, orang tua yang diridhai oleh Allah, melahirkan anak-anak yang diridhai, yang salih dan salihah, maka kita perlu banyak belajar kepada pribadi baginda Nabi Ya'qub ya. Di mana dalam surah Yusuf Allah Subhanahu wa taala luar biasa mengisahkan ini cerita keluarga ini. Jadi dari surat Yusuf kita tidak hanya mengambil bagaimana kemudian kesabaran ya seorang Nabi Yusuf ya menghadapi lika-liku ujian kehidupan ya kan. Namun ada pesan penting juga bagi para orang tua yang akan menghadapi secara langsung bagaimana kemudian memberikan pendidikan, menemani ya kan selama hidupnya ya anak-anak kita, kemudian sehingga anak-anak kita menjadi anak-anak yang berhasil. Sudah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada satu ayat yang sangat menarik untuk kita renungkan di surat Yusuf ini ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman ya, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين قال سوف أستغفر لكم ربي Innahu huwal ghafurur rahim. Sedang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman di ayat yang ke-97 98. Ya. Qalu ya abana, mereka berkata anak-anak Nabi Ya'qub ini ya, wahai ayah kami, mohonkanlah ampun untuk kami. Ya. Atas dosa-dosa dan kesalahan kami. Sesungguhnya kami adalah orang-orang yang bersalah dan berdosa. Inna kunna khati'in. Ya. Kemudian bagaimana respon Nabi Ya'qub sebagai seorang ayah? Qalu sawfa astaghfiru lakum rabbi. Dia Nabi Ya'qub berkata, aku akan memohonkan ampunan bagimu kepada Tuhanku. Innahu huwal ghafurur rahim. Sungguh dia Allah yang maha pengampun, maha penyayang. Ayah bunda kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika kami coba merenungkan ya, perjalanan ya, keluarga ini ya, dari anak-anak yang sebelumnya saudara-saudara Nabi Yusuf itu bersepakat ya, membuat makar untuk kemudian mencelakakan saudaranya sendiri. Artinya ini adalah perilaku yang tidak baik. Perilaku dengki, perilaku iri, kemudian hendak mencelakakan saudaranya sendiri. Tentunya ini
perbuatan seorang anak yang sangat kalau kita bahasakan ya mengecewakan terhadap orang tua. Ketika anak kemudian tidak bisa dididik dengan harapan sesuai dengan harapan kita. Namun apa yang dilakukan oleh Nabi Yakub alaihissalam, kita lihat bagaimana kemudian redaksi ayatnya pada kisah-kisah sebelumnya. Artinya Nabi Yakub alaihissalam tetap berpositif thinking, ya, tetap berhusnudzan kepada Allah dengan mengatakan bahwa aku tahu dan aku yakin bahwa Yusuf itu masih hidup, dan aku meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menyelamatkan Yusuf. Ya. Maka apa kemudian kata-kata yang disampaikan oleh orang tua? Bukan kata-kata keputusasaan, aku gagal mendidik kamu, ya kan? Tetapi kemudian apa? Di sini Allah kemudian menyatakan bagaimana orang tua harus bersikap. Qala innama ashku bathi wa huzni ila Allah wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Ya, mendidik adalah ikhtiar dari orang tua. Nah, kemudian merubah itu adalah Allah Subhanahu wa taala, hak Allah, hak prerogatif Allah. Sehingga apa? Hanya aku adukan persoalanku, masalahku, kesedihanku, kesusahanku kepadamu ya Allah. Lihat ayat berikutnya. Wa'alamu minallahi ma la ta'lamun, dan aku mengetahui dari Allah apa yang tidak kamu ketahui. Jadi kalau ulama tafsir mengatakan ya Nabi Yakub alaihissalam ya dengan kesabarannya ya menyerahkan semua, mengadukan persoalannya kepada Allah, dimantapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada informasi-informasi yang oleh Allah diberikan sebagai pemantapan kepada orang tua bahwa kelak anak-anaknya akan menjadi anak-anak yang salih dan berbakti serta bertaubat kepada Allah. Nah, sudah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi ketauhidan ya, kesabaran, keyakinan serta husnudzan ini penting untuk dimiliki oleh para orang tua yang menghendaki anak-anaknya kelak menjadi anak-anak yang bertaubat, yang menyesal, yang kemudian menjadi anak-anak yang baik. Bukan balik kemudian kita berputus asa dengan mengatakan telah gagal mendidik kalian. Sudah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian yang sangat luar biasa lagi yang dilakukan oleh Nabi Yakub alaihissalam, qala sawfa astaghfiru lakum rabbi. Jadi orang tua harus memiliki kelapangan hati, insyirahus sadar ya, untuk kemudian menerima tetap dalam kondisi bagaimanapun anak-anak kita ya, tetap mereka adalah darah daging kita. Namun yang perlu dilakukan setelah keyakinan dan husnudzan tadi, bagaimana kemudian orang tua banyak beristighfar kepada Allah. Jangan-jangan ini ujian melalui dari anak, ujian yang Allah berikan melalui anak ya, anak yang kemudian tidak dekat dengan Allah, anak yang kemudian tidak mengindahkan pesan-pesan mau'izah nasihat kita ya, maka orang tua Nabi Yakub senantiasa beristighfar kepada Allah. Artinya ayat ini kemudian bukan berarti hanya memintakan ampun untuk anak-anak, tapi sebelum kita memintakan ampun untuk anak-anak kita kepada Allah, membawa anak-anak kita agar diampuni oleh Allah, mengistighfari anak-anak kita, maka orang tua patut ya untuk mengistighfari dirinya sendiri sebelum anaknya. Beristighfar kepada Allah atas kesalahan-kesalahan kita sebagai orang tua. Barangkali anak kemudian sulit dididik, itu sebab kita juga sulit ya menjadi orang tua yang baik. Sehingga setelah kita bertaubat kepada Allah sebagai orang tua, qala sawfa astaghfiru lakum rabbi, anak-anakku ya, aku akan tetap berupaya ya. Aku akan tetap berupaya, ayah akan tetap berupaya untuk memintakan ampun ya kepada Allah atas dosa-dosa yang telah kalian lakukan. Innahu huwal ghafurur rahim, menyertakan keyakinan bahwa anak-anakku sesungguhnya Allah Maha Pengampun ya, lagi Maha Penyayang.
Nah, kemudian apa yang bisa kita lihat dari kisah yang luar biasa ini, ya kan? Masya Allah, ya, anak-anaknya kemudian menjadi anak-anak yang bertaubat. Anak-anaknya kemudian menjadi anak-anak yang naik derajatnya menjadi anak-anak yang saleh. Ayo kita kalau perhatikan ya, kira-kira dari perjalanan ya, ketika Nabi Yusuf itu ya kecil ya, kemudian hendak dicelakakan oleh saudara-saudaranya, maka sampai pada ayat yang mengatakan penyesalan mereka saudara-saudaranya ini kira-kira selang waktu 20 tahun lebih. Artinya kita sebagai orang tua ya, tetap yakin bahwa anak-anak, barangkali anak-anak putra-putra kita, anak-anak putra dan putri kita yang barangkali di awal-awal sulit ya mendapatkan kebaikan-kebaikan dari nasihat-nasihat kita, tapi tidak menutup kemungkinan berapa tahun kemudian anak-anak kita ini menjadi pemimpin, menjadi orang-orang yang saleh. Kita lihat bagaimana kemudian Fudail bin Iyad ya, orang tuanya tidak, ya kita bisa pastikan orang tuanya tidak akan mengatakan kepada Allah, aku gagal mendidik kamu wahai Fudail. Tetapi Fudail bin Iyad yang kita kenal dengan ya kekejamannya itu ya, kalau tidak keliru kisah itu ya, tapi kemudian dia 180 derajat di masa berapa tahun kemudian menjadi ulama yang sangat masyhur dan ilmunya sangat disegani oleh Allah Subhanahu disegani oleh masyarakat atas bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayah bunda yang dirahmati Allah, anak adalah amanah titipan. Bagaimana kemudian kita berupaya seperti Nabi Yakub yang tetap menerima bagaimanapun kondisi anak-anak kita dengan tetap sabar, mengadukan semuanya kepada Allah, meminta ampun kepada Allah, tetap mendidik dengan pendidikan yang terbaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Spirit Syawal tetap kita menjadi belajar ya, menjadi orang tua yang akan melahirkan generasi yang dzurriyyatan thayyibah, generasi-generasi yang salih dan salihah sebagai calon pemimpin umat dan bangsa ini insyaallah ke depannya. Ihdinas siratal mustaqim fastabiqul khairat. Akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.